Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud syaratu kidam pujaan umat siang jo malam. Salawat jo salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur jo barat. Mulonyo jalo disyarakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirik tabang ramo-ramo inggok mencongkom lidih saga terabuk lalu ke tanah. Kita indak masabui namo gadang indak berimbaukan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Tak antak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji asa mulu kata dahulu tiga limbagu nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga syiriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang dan tersabui di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih talimpong kato baso bayak gulo di bibia di dalam bungka dan piawai dan banamu adai jo sepan santun. Nyato limbago dan tajali isinya adai jo pusaku dan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabek minta ampun kami dahulu jaweklah salam binan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan. Ini merupakan video kita yang kedua di bulan ini. Dan memang untuk set, untuk pakaian semuanya masih sama. Memang kita akui ini kita buat setelah membuat video kita yang pertama yang akan kita post, yang akan kita kirim di YouTube ini. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi persoalan karena kesibukan yang kita punyai, sehingganya memang ketika ada kesempatan kita akan coba maksimalkan membuat video ini beberapa yang kita bisa, agar kita juga punya stok video begitu kawan-kawan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang batas alam Minangkabau. Hari ini kita akan membahas tentang yang merujuk masih kepada Tambo juga, yakninya adalah lareh nan duo. Lareh nan duo ini patut untuk kita ketahui bersama kawan-kawan, dari mulai definisinya sampai nanti kawan-kawan semuanya mengetahui apa itu lareh nan duo. Karena saya rasa teman-teman sudah pernah mendengarnya, tapi mungkin belum mendengarkan secara lebih seksama dan secara lebih mendalam. Baik kawan-kawan, kita akan mulai di Balai Nan Randah. Menurut Tambo, lareh nan duo ini adalah bentuk pemerintahan yang ada di Minangkabau kawan-kawan, dan terbagi menjadi dua sistem. Dua sistem ini adalah lareh Bodi Caniago dan Koto Piliang. Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang mana sistem Koto Piliang ini digagas oleh Datuk Katumangguangan, dan lareh Bodi Caniago itu digagas oleh Datuk Perpatiah Nan Sabatang. Dua sistem ini lahir kawan-kawan karena dari kisah kelahiran dua tokoh yang sudah kita sebutkan tadi, yang merupakan keduanya mempunyai ibu yang sama namun berlainan ayah. Ayah Datuk Katumangguangan ini merupakan seorang raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja. Sedangkan ayah Datuk Perpatiah Nan Sabatang ini merupakan pembantu utama raja yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedari kecilnya kawan-kawan, mereka berdua ini selalu digambarkan sering berkelahi. Sampainya dewasa pun, mereka berdua ini tetap bertentangan dengan sistem yang mereka anut masing-masing. Sistem pemerintahan yang mereka anut masing-masing. Dalam suatu ketika, kawan-kawan, ketika dua orang tokoh tersebut, Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatiah Nan Sabatang ini pernah digambarkan berdebat sangat sengit dan menentukan. Digambarkan Datuk Katumangguangan ini sempat menikamkan kerisnya ke sebuah batu sehingga batu tersebut berlubang, akan tetapi masih belum tembus kawan-kawan. Datuk Perpatiah Nan Sabatang juga menghentakkan kerisnya ke batu yang sama sehingganya batu tersebut tembus, dan berakhirlah batu tersebut dinamakan oleh masyarakat dengan Batu Batikam, yang mana Batu Batikam ini terletak di 5 kaum. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada yang bertempat tinggal di sana, boleh komen di kolom komentar kawan-kawan.
Karena Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatian dan Sabatang ini sama-sama bertuah pada masanya, keduanya akhirnya menyepakati kedua sistem yang sudah mereka gaung-gaungkan tadi. Dan pada akhirnya adalah kedua sistem tersebut dapat dipakai oleh masing-masing penganutnya, tentunya sesuai dengan pilihannya masing-masing seperti itu. Jadi bebas dan dibebaskan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih sistem yang mana yang akan mereka anut dan yang akan mereka jalankan. Nah, sistem inilah yang dinamakan dengan lareh tadi, kawan-kawan. Nah, itulah definisi ataupun kenapa lareh ini tercipta, kawan-kawan. Penggagas Datuk Ketumangguangan dinamakan dengan Lareh Kotopiliang, dan penggagas oleh Datuk Perpatian dan Sabatang itu dinamakan dengan Lareh Bodi Caniago. Yang keduanya inilah yang nantinya kita sebut dengan Lareh Nandu tadi. Sekarang kita mesti tahu, kan kawan, perbedaan di antara keduanya itu terletak di mana. Ternyata setelah kita baca dan kita ulik di tambonya, maka perbedaan yang sangat menjurus adalah sistem pemerintahan dan dari kedudukan rajanya, kawan-kawan. Yang pertama adalah menurut Kotopiliang, yang mana mereka meyakini raja itu merupakan kepala pemerintahan bagi seluruh alam Minangkabau, kawan-kawan. Karena itu banyak raja-raja pada saat itu digelari sebagai raja alam, karena memang raja bagi seluruh alam Minangkabau seperti itu. Sedangkan menurut Bodi Caniago, raja ini mempunyai kekuasaan yang terbatas menurut wilayah kuasanya, kawan-kawan. Kekuasaan raja ini hanyalah berada di rantau. Sedangkan di Luhak, mereka hanya bertugas sebagai lambang. Ini seperti sama juga diungkapkan oleh Mamang, Luhak berpenghulu, rantau barajo. Artinya adalah kepala pemerintahan di Luhak adalah seorang penghulu, sedangkan kepala pemerintahan di rantau adalah seorang raja. Nah, inilah yang menjadi perbedaan di sistem pemerintahan Lareh Kotopiliang dengan Lareh Bodi Caniago, kawan-kawan. Menurut Kotopiliang, status penghulu itu bertingkat-tingkat dan wewenangnya itu bersifat vertikal. Yang menurut Mamang adalah bajanjang naik, batanggo turun. Sedangkan menurut Bodi Caniago, status penghulu itu sederajat dengan kewenangan yang bersifat horizontal. Seperti yang diungkapkan dalam Mamang, duduk sehamparan, tagak sapa matang. Kompromi antara dua sistem ini terjadi pada perdamaian yang berlangsung di 5 kaum pada peristiwa Batu Betikam tadi, kawan-kawan. Pada intinya adalah kalau kita hidup dan tinggal di negari Kotopiliang, maka kita akan mengikuti gagasan yang telah diungkapkan, yang telah disampaikan oleh Datuk Ketumangguangan. Sedangkan bagi kawan-kawan yang tinggal di Lareh Bodi Caniago, itu kawan-kawan otomatis akan mengikuti gagasan dari Datuk Perpatian dan Sabatang. Nah, hal ini yang perlu kita pahami dan perlu kita indok manuangkan dan perlu kita tanyakan kepada penghulu kita masing-masing, kepada mamak kita masing-masing, kawan-kawan. Yang penting dan yang perlu kita ingat adalah setiap nagari ataupun setiap daerah itu berhak menentukan sistem pemerintahannya seperti apa. Apakah dia akan mengikuti Datuk Ketumangguangan atau akan mengikuti Datuk Perpatian dan Sabatang. Untuk menyatakan eksistensi dari kedua sistem pemerintahan ini, kawan-kawan, maka masyarakat telah menyusun dan mengatur pemerintahan, bahkan sudah sampai ke dalam arsitektur. Keduanya sistem tersebut sudah menampakkan langgamnya masing-masing. Umpamanya, kawan-kawan, Lareh Kotopiliang itu sudah membagi perbatasan wilayahnya atau perbatasan wilayah nagarinya menjadi pun dalam jumlah yang genap, kawan-kawan. Seperti yang kita tahu, ada yang dinamakan dengan Ampek Koto, Anam Koto, Sapuluah Koto, atau juga disebut dengan Nan Ampek dan Nan Anam. Nah, ini di daerah Solok kalau nggak salah, 10 koto di atas, 10 koto di bawah. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh yang sebenarnya kalau disebutkan di sini
disampaikan semestinya orang-orang yang berada di tempat ini itu memakai lareh kotopiliang yang digagas oleh Datuk Ketumangguangan kawan-kawan. Nah, untuk arsitektur rumah gadangnya kawan-kawan, lareh kotopiliang ini mempunyai balai ruang, yang mana balai ruangnya ini mempunyai lantai yang bertingkat-tingkat. Sedangkan untuk Budi Caniago kawan-kawan, perbatasan wilayahnya itu dibagi dalam bentuk ganjil. Contohnya seperti 3 koto, 7 koto, 11 lingkung, dan 13 jorong kali 11 6 lingkung kalau nggak salah ya kawan-kawan. Nah, ini harusnya sih masyarakat di sana itu menganut gagasan dari Budi Caniago ini kawan-kawan. Nah, boleh kawan-kawan cek yang bertempat tinggal di sana, boleh berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini kawan-kawan. Sedangkan untuk arsitektur rumah gadangnya ataupun balai ruangnya ini, di dalamnya itu tidak mempunyai tingkat, namun mempunyai lantai yang rata kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita jelaskan sampai sejauh ini, mudah-mudahan kita bersama memahami apa yang dimaksudkan dengan lareh nan duo, sistem pemerintahannya seperti apa, perbatasan wilayahnya seperti apa, dan bagaimana kita menganut dari kedua sistem ini sudah kita jelaskan. Dan sekarang kalau kita sudah hidup di zaman ini, tentunya kita sudah lahir di tempat yang sudah menganut sistem tertentu. Nah, PR kita adalah memahami hal ini dan tentunya menjalankan adat dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya adat ini bukanlah hal yang terlalu mengekang, tapi kita semua mengetahui manusia ini, sedangkan Allah saja melahirkan manusia ke atas bumi ini tentunya dengan segala peraturan-peraturan yang sebagaimana peraturan tersebut akan menjaga si manusia ini, akan menjaga si hamba Allah ini agar tetap berjalan di rel yang seharusnya. Kan itulah fungsi dari kita beradat dan beragama kawan-kawan. Dan kita ketahui bersama kesempurnaan dari adat Minangkabau ini adalah adat yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir, dan kawan-kawan dan tugas kita bersama hanyalah perlu mendalami lagi, sehingga jikalau nanti kita menemui pemimpin ataupun tokoh-tokoh masyarakat di zaman ini mempunyai kesalahan-kesalahan yang kita ketahui, yang sudah kita pahami, maka kita berhak untuk memberikan kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit kan kawan, karena kita sudah yakin dengan kebenaran kita dan kita berlandaskan kepada hak, dan kita berlandaskan bahwasanya yang batil, yang zalim itu harus kita berantas dan kita perangi. Mungkin sekian kawan-kawan, ibarat ibidok kaciak dan alun sudah pakakeh nan alun langkok bana, jika belaji yang menapi-napi kok ke tengah takui di buayo, kok ke tepi takui dek galombang. Tak mungkin si butuh kama membiang, si lumpuh kama menari, si bisu kama nyanyi. Mudah-mudahan dengan sama-sama keresahan yang kita punya, kawan-kawan masih tetap stay di channel ini, dan sama-sama kita meminta untuk menyebarluaskan agar memang konten-konten kita ini dapat menjangkau lebih luas lagi. Terakhir kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.